Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali
semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang B. Hakiki. Artinya adalah hak asasi manusia semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. C. Tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. D. Tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkannya semua hak. Apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, budaya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kuadrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu-gugat oleh siapapun. Dua, kewajiban asasi manusia. Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Seringkali manusia hanya menuntut hak saja, namun lupa bahwa manusia juga mempunyai kewajiban menghormati hak asasi orang lain. Adapun beberapa kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi sebagai berikut. A. Kewajiban kepada Tuhan Sang Pencipta. Apa contohnya? Yaitu seperti melakukan ibadah atau sembahyang atau sholat di waktu bagi umat Islam. Itu adalah kewajiban. Dan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangan. B. Kewajiban manusia untuk menjalankan tugas sebagai manusia. C. Kewajiban moral atas dasar norma benar dan salah sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat. D. Kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku lingkungan sosial. F. Kewajiban atas pekerjaan dan tanggung jawab. E. Kewajiban dalam keluarga. Tiga, macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi pribadi, personal right. B. Hak asasi politik, politic right. Apa contohnya? Seperti di pemilihan atau pilkada, ya, sebentar lagi akan kita adakan pilkada di Indonesia. Itu kan ada hak kita untuk memilih dan dipilih. Itu adalah hak politik, ya. Umpamanya kita mau calon DPR, ya, nah kita berhak untuk dipilih atau memilih siapa yang ingin kita pilih. Yang C. Hak asasi umum, right of legal equality. Yang D. Hak asasi ekonomi, property right. Nah, hak ekonomi adalah hak untuk membeli sesuatu, ya, ingin memiliki sesuatu, contohnya pengen rumah yang bagus atau mobil atau sebagainya. Itu adalah hak ekonomi, ya. Yang E ada hak asasi peradilan, procedural right, ya, hak asasi kita contohnya di pengadilan, itu ada hak kita di dalam hukum. F. Hak asasi sosial budaya, social and culture right. 4. Landasan hukum hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia mendapat jaminan penuh baik melalui dasar negara hingga peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukum penegakan asasi manusia di Indonesia sebagai berikut. Pertama, A. Pancasila melalui sila pertama sampai kelima. Nah, di situ ada semua hak asasi manusia. Contohnya sila pertama ada hak untuk melakukan ibadah, ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, dan sila yang ketiga persatuan, ya,
kita hak untuk bersatu walaupun kita berbeda-beda, banyak sukunya ya, apalagi masyarakat Indonesia ada multikultur ya, banyak kebudayaannya. Yang B, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya alinea pertama dan keempat. C, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 sampai 34. Di situ ada semua tentang hak asasi manusia ya. Yang D, ketetapan MPR dapat dilihat dalam Top MPR nomor 17 tahun 1998 tentang pelaksanaan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan piagam. Next. E, peraturan perundang-undangan pengaturan HAM juga dapat dilihat dalam undang-undang yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai berikut. Di sini ada 5 contohnya, sebenarnya banyak, ada 10 cuma kita ambil yang 5. Pertama ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang ketiga ada PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Sanksi dalam Pelanggaran HAM. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 5 ada Kepres nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, demikianlah materi kita kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan apalagi kita di musim pandemi corona ini, nah kita dianjurkan untuk belajar daring. Jadi mungkin video ini bermanfaat buat yang baru menemukannya.